Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai titik berat benda satu dimensi. Benda satu dimensi itu berupa garis atau busur. Seandainya titik berat dari benda satu dimensi itu dinyatakan dalam Z0, koordinatnya X0, Y0, maka X0-nya itu bisa dihitung dengan rumus sigma Lx per sigma L, Y0-nya sigma Ly per sigma L, di mana L itu adalah panjang garis atau busur. Tapi harus diingat beberapa tabel. Ada dua tabel biasanya yang sering digunakan di soal. Yang pertama adalah kalau busur lingkaran. Busur lingkaran. Jadi ini mirip seperti apa ya? Bayangkan kawat melengkung gitu ya. Kawat dilengkungkan berupa busur lingkaran di mana letak titik berat terhadap alasnya. Nah, kalau benda ini simetris, tentu saja titik beratnya di sumbu simetri. Misalnya titik beratnya di sini Z0-nya, maka Z0 jarak titik berat terhadap alas itu adalah AB lurus, berarti tali busur AB dibagi dengan AB melengkung, berarti panjang busurnya ini, dikalikan dengan jari-jari dari busur. Nah, misalnya kalau ada benda busur setengah lingkaran, kawat melengkung berbentuk setengah lingkaran, titik beratnya berada di mana? Ini benda simetris, titik beratnya tentu di sumbu simetri. Jaraknya dari alas itu Y0. Y0-nya itu adalah 2R per Pi, di mana R itu adalah jari-jari busur setengah lingkaran. Kok bisa ya buktinya ini? Y0 itu kan AB, tali busur, dibagi dengan AB yang melengkung ini, dikalikan dengan R. AB yang lurus ini, tali busurnya adalah R ditambah R, berarti 2R. Sedangkan yang atas, ini merupakan keliling setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran, berarti PR kan? Ingat, keliling penuh lingkaran itu kan 2PR. Kalau hanya separuh, berarti PR. Jadi panjangnya garis lengkung AB, busur AB itu adalah PR. Dikalikan R, ini kita coret, akhirnya dapatnya 2R per Pi. Gampang sekali membuktikan. Saya beri contoh yang pertama. Seandainya di sini ada benda satu dimensi, jadi ini anggap aja berupa batang besi dilas disambung sehingga membentuk mirip seperti angka 4. Nah, dalam soal ini misalnya kita disuruh menentukan titik berat dari benda ini, di mana koordinatnya berapa. Jadi yang tanyakan seandainya titik beratnya di Z0, koordinatnya X0, Y0, berapa X0, Y0-nya berapa. Nah, caranya benda semacam ini kita pilah menjadi 3 macam benda. Jadi misalnya benda yang pertama itu adalah yang berdiri ini, benda yang kedua adalah yang tidur, benda yang ketiga adalah yang berposisi tegak seperti ini. Oke, masing-masing benda itu titik beratnya harus ditentukan dulu. Kalau titik berat benda yang pertama itu di tengah-tengah, karena kita menganggap bahwa benda ini homogen ya, mungkin itu artinya massa jenisnya sama. Jadi kalau benda homogen, titik beratnya selalu di tengah-tengah. Bagi benda yang punya tengah-tengah gitu ya. Ya jelas batang itu homogen, titik beratnya di tengah-tengah. Terus kemudian benda yang kedua, ini juga dianggap homogen ya, titik beratnya di tengah-tengah. Kemudian benda yang ketiga, panjangnya 6 cm, titik beratnya juga di tengah-tengah, di sini. Jadi Z3 seperti itu. Nah, tadi setelah menentukan titik berat masing-masing benda, maka kita harus membuat tabel ya. Titik berat dari benda 1 Z1 itu koordinatnya berapa ini ya? Ini kan tengah-tengah, berarti 0,3. Bener kan? X1-nya 0, Y1-nya 3. Panjang benda 1 itu adalah 6. Oke. Kalau benda 2-nya yang ini, benda 2 itu berarti Z2, ini koordinatnya, ini hati-hati, ini pangkal koordinat ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 0,0. Berarti ini kan koordinatnya 2,0. Nah, ini 2,0. X2, Y2, 20 ya. Terus kemudian panjangnya ini berapa? Jelas 4. Saya tulis 4. Kemudian benda yang ketiga, lihat ini benda yang ketiga ya. Benda yang ketiga, ini titik beratnya di sini. Ini berarti kan 4,0. 4,0 saya tulis 40. X3 4, Y3 0. L3-nya sama dengan 6. Jelas dong. Ini panjangnya kan 6, benda yang ketiga. Oke, setelah tabel selesai, kita menggunakan rumus ini tadi ya. Pakai X0 itu sigma Lx per sigma L. Sigma Lx itu artinya ya L1 X1 plus L2 X2 plus L3 X3 dibagi dengan jumlah seluruh L-nya.
Nah, kalau kita kalikan L1 X1, L1 X1 itu 0. 6 kali 0, 0. L2 kali X2, ini kalikan aja. L2 kali X2, 8. Kemudian L3 kali X3 itu 24. Dibagi dengan jumlah L seluruhnya, yaitu 16 ya. Nah, akhirnya kita dapatkan hasil 32 bagi 16 itu 2. Itulah absis dari titik beratnya. Terus kemudian Y0 kita cari ordinatnya pakai sigma LY per sigma L. Jadi ini artinya L1Y1 plus L2Y2 plus L3Y3 dibagi jumlah seluruh L. Dikalikan aja L1 kali Y1, ini kan 18 ya. Terus kemudian ini L2 kali Y2, 0. Nah, L3 kali Y3, 0. Dibagi dengan L seluruhnya dijumlah 16. Jadi ini 18 per 16 alias 9 per 8. Jadi kalau begitu titik berat benda terletak pada koordinat 2,9 per 8. Sangat mudah sekali. Physics is very easy and fun. Selanjutnya ini contoh soal yang kedua ya. Ini maksudnya ada benda terbuat dari kawat atau bule besi neser yang dilengkung-lengkungkan. Ini setengah lingkaran melengkungnya ya, ini juga setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Nah, jadi yang besar ini jari-jarinya adalah 2R, sedangkan setengah lingkaran yang kecil ini jari-jarinya adalah R. Nah, ini sudah ditentukan sumbu X, Y-nya. Yang ditanyakan adalah di mana letak titik berat dari benda semacam ini. Caranya adalah kita pilah-pilah bendanya menjadi 3 bagian. Jadi misalkan benda satu itu setengah busur lingkaran, yang ini ya. Terus ini benda yang kedua, sedangkan benda yang ketiga itu yang setengah busur lingkaran besar. Setelah itu tentukanlah titik berat masing-masing dari benda. Jadi seperti ini. Celing lah seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini titik berat dari benda satu, ini benda simetris. Titik beratnya itu di sumbu simetri. Jadi set 1 itu di sini di sumbu simetrinya, kemudian set 2 juga di sumbu simetri, set 3 juga di sumbu simetri, setengah busur lingkaran yang gede. Oke, setelah itu kita lihat satu persatu, kita bikin tabel seperti ini. Jadi benda 1 ini dicari koordinat set 1-nya. Set 1 itu adalah ini. Berarti ini kan R, sekian. R, sekian. Lah, jarak titik berat set 1 ke alasnya itu lihat tabel ya. Tabel kalau ada setengah busur lingkaran, jarak titik berat terhadap alas itu adalah 2R per Pi, di mana R itu jari-jarinya. Jadi kalau begitu nanti rumusnya Y1 itu kan 2R1 per Pi. Nah, karena jari-jarinya itu adalah R, jadi yang ini tuh jari-jarinya adalah R ya. Ini R, jari-jarinya. Jadi kalau begitu 2R per Pi. Nah, sedangkan panjang dari benda satu itu adalah setengah lingkaran, setengah keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran itu kan 2 PR, karena ini separuhnya berarti PR aja. PR 1, tapi R-nya itu R, jari-jarinya R gede. Ya, jadi kalau begitu panjangnya ini adalah PR. Benda 2 sebenarnya sama, identik dengan benda 1, cuma ini terbalik. Jadi kalau begitu, X2-nya berapa? X2 itu koordinat dari Z2. Jadi koordinatnya karena ke sana berarti negatif, min R ya. Min R, sekian. Ini juga min yang ke bawah. Jarak titik berat terhadap alas itu 2R per Pi tadi. Tapi karena ini di bawah sumbu X, makanya di sini min. Min 2R per Pi. Hati-hati ya. Minnya kalau tidak dicantumkan berbahaya itu. Nah, sedangkan L2-nya kan sama dengan ini. Ya, panjang L2 sama dengan L1, jadi juga PR. Kalau benda yang ketiga itu X3-nya sama dengan 0. Lu kok bisa lah ini? Titik beratnya kan di sini benda yang ketiga itu ya. Nah, 0, sekian. 0, sekian. Nah, sekiannya Y3 itu apa? Nah, ini rumusnya apa? Berarti kan 2R3 per Pi. Tapi R3-nya itu berapa? R3-nya di sini kan ini loh. Jari-jari benda yang ketiga itu kan 2R. Jadi 2R per Pi, jari-jarinya 2R. 2 kali 2R kan 4R per Pi. Jadi ini Y3. Jarak ini ke sini itu 4R per Pi. Sedangkan panjang benda yang ketiga itu juga setengah busur lingkaran, jadi setengah keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran 2PR, hanya setengah berarti PR. PR 3. Jari-jari benda yang ketiga itu adalah 2R. Sehingga dikalikan 2R, hasilnya adalah 2PR.
Setelah dapat tabelnya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus X0 itu sigma LX per sigma L. Lihat ini ya, sigma LX berarti L dikalikan dengan X-nya, pi R kali R, terus kemudian yang kedua pi R kali min R, kemudian ini 2 pi R kali 0, 0 ya, 2 pi R kali 0 itu 0, kemudian L seluruhnya dijumlahkan, jadi pi R, 2 pi R dijumlahkan. Yang atas ini hasilnya adalah 0, 0 dibagi sesuatu itu 0. Jadi X0-nya 0, absis dari titik beratnya 0. Kemudian Y0-nya sigma LY per sigma L, itu berarti ya tinggal mengalihkan L dengan Y-nya. Ini dikalikan, pi R kali 2R per pi, terus ini pi R kali min 2R per pi, ini 2 pi R dikalikan dengan 4R per pi, dibagi dengan L seluruhnya. Jadi L seluruhnya tadi kan 4 pi R ya. Jadi kalau saya bagi, saya hitung nanti ketemunya adalah 2R per pi. Sehingga titik berat dari bangun seperti itu, dari benda semacam itu adalah 0,2 R per pi. It's very easy and fun.